Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Radar Malam. Selain Kota Metro, pemerintah Kota Bandar Lampung juga menata para pedagang di pasar tradisional dengan menerapkan physical distancing atau jaga jarak 1 meter antar pedagang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dan penerapan ini pemirsa akan dilakukan mulai besok 3 Mei 2020. Penerapan pasar dengan jaga jarak 1 meter terlihat di Pasar Tugu. Di pasar yang terletak di Jalan Hayam Buruk, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini pada hari Sabtu sore dibantu petugas kepolisian Polresta Bandar Lampung dibantu Pol PP Kota dan petugas pasar menandai jarak dari pedagang lain. Kadis Perdagangan Kota Bandar Lampung Adiansyah mengatakan para tugu mayoritasnya diisi pedagang yang berjualan sayuran, ikan, buah, hingga aneka kebutuhan sembako dan lainnya. Penataan pedagang dengan menjaga jarak ini berdasarkan himbauan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Sebelumnya, para pedagang berjualan dengan cara saling berhimpitan satu sama lain. Penerapan physical distancing atau jaga jarak 1 meter antar pedagang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kita sekarang lagi di Pasar Tugu, karena memang Pasar Tugu ini kan memakai lahan parkir dan jalan. Dan di sini pedagangnya, ya, kalau pagi itu terlalu rapat. Jadi dikhawatirkan menjadi nanti penyebab dari salah satu penyebab penyebaran COVID, ya. Dengan mengantisipasi kita penyebaran COVID itu, maka kita, ya, berdasarkan instruksi Pak Wali dan Pak Kapolres diatur jarak. Iya, tadi udah disampaikan sih sama Mama Satpol PP-nya, katanya sih mau ada pengetahuan kerja, maksudnya jaga jarak antara pedagang sama pedagang. Pemberitahuannya udah ada ya? Udah kan. Tanggapan Ibu gimana tentang itu? Ya bagus sih, cuman balik lagi gimana pembagiannya. Oh gitu. Pantauan di lokasi satu baleho peringatan pencegahan virus corona terpasang di tembok depan dekat pintu utama pasar dengan bertuliskan "Ayo cegah penularan COVID-19 dengan menggunakan masker dan jaga jarak." Leo Dampiari melaporkan. Ya, pemirsa, dari Kabupaten Lampung Utara, kita beralih ke Kota Metro. Pemirsa, pemerintah Kota Metro bersama tim gabungan TNI Polri melakukan sosialisasi serta penertiban pasar demi percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 di Pasar Kopindo, Kota Metro. Pemerintah Kota Metro rencana memindahkan pedagang sayur yang selama ini berdagang di bahu jalan ke area parkir Pasar Cendrawasih yang telah disediakan pemerintah Kota Metro dengan mengatur jarak demi mencegah terjadinya kerumunan saat transaksi jual-beli agar pencegahan penyebaran COVID-19. Wakil Wali Kota Metro Johan mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan untuk mempercepat pencegahan penularan COVID-19 di Kota Metro. Kegiatan ini dilakukan agar lebih meningkatkan kesadaran para pedagang pasar serta kenyamanan masyarakat yang akan melakukan aktivitas di pasar. Pemerintah telah menginstruksikan kepada TNI Polri agar menindak tegas kepada pedagang pasar yang mengabaikan himbauan untuk pindah ke lokasi yang telah disediakan pemerintah. Tim telah menghimbau para pedagang untuk segera memindahkan serta mengatur lokasi yang telah disediakan pemerintah. Penindakan tegas akan dilakukan pada Minggu malam pukul 20.00 waktu setempat. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan. Sementara itu, pemirsa, guna mempercepat deteksi penyebaran COVID-19 di Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan akan melakukan rapid test massal. Ya, rencana rapid test dimulai bagi tenaga medis Senin besok. Pasca ditetapkan Bandar Lampung sebagai zona merah pandemi COVID-19, beberapa upaya dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan melakukan rapid test massal yang akan digelar di Kota Bandar Lampung. Saat ini alat rapid test sebanyak 1.000 unit telah ada di Bandar Lampung dan distribusikan ke puskesmas. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Edwin Rusli mengatakan, Senin besok akan dilakukan tes rapid secara bertahap, mulai dari tenaga medis dan masyarakat yang memiliki keluhan dan gejala menyerupai COVID-19. Tidak semua masyarakat akan dilakukan rapid test, namun diupayakan pemeriksaan rapid test di wilayah yang banyak terdapat ODP maupun pasien dalam pengawasan. Dirinya menambahkan, rapid test ini akan dilakukan bertahap, mengingat proses rapid test memerlukan waktu yang tidak sebentar. Untuk mengetahui sebelum orang itu sakit. Jadi setiap kecamatan dan akhirnya kelurahan, karena hari ini saya baru bagi 50 aja dulu, 50 thermoscanner. Jadi untuk 50 kelurahan. Nah, jadi
satu kelurahan nggak tahu bisa selesai berapa hari, mungkin 2 hari 3 hari. Setelah itu baru pindah lagi ke kelurahan lainnya. Nah itu bisa mengetahui atau memantau siapa masyarakat yang memang sudah suhunya tinggi. Tapi kalau memang tidak. Jadi kita jemput bola lah istilahnya itu ya. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandar Lampung telah memesan sebanyak 5.000 rapid test untuk pengetasan massal pasca ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Hendriansyah melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, mewabahnya COVID-19 atau virus corona membuat semua sendi ekonomi terganggu. Tidak terkecuali para pedagang pakaian muslim di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung yang sepi akan peminat. Dan penurunan sangat drastis pemirsa dari bulan puasa tahun lalu, sehingga membuat pedagang harus putar otak. Sejumlah pedagang di Pasar Tugu Lampung keluhkan penjualan baju busana muslim, bahkan penjualan anjlok sampai 80 hingga 90% dari bulan Ramadan tahun lalu. Sejumlah pedagang pakaian mengatakan penyebab turunnya penjualan Ramadan tahun ini salah satunya wabah virus corona dan juga Kota Bandar Lampung menjadi zona merah sehingga warga takut keluar rumah. Biasanya seminggu Ramadan konsumen yang akan membeli baju lebaran maupun baju muslim sudah ramai menyerbu dagangan pakaian. Namun pada tahun ini pasar terlihat sepi. Sejumlah pedagang pun mengaku dalam sehari hanya baru terjual 1 potong pakaian, bahkan sampai tidak ada sama sekali yang membeli. Hari ini ya sepi lah. Sepi ya. Penjualan baju koko kita, baju lebaran kita gimana? Ya, nggak ada peminatnya nih. Hari pagi kayak gini nih keadaannya. Hari ini udah laku berapa? Baru 1 potong. Satu potong bang. Ini kenapa bang? Sepi kenapa? Tahu nggak? Ya kena ini corona ini kan. Oh, dampak corona ya. Ini penghasilan pendapatannya ya kena sepi kan, pengaruh juga dengan corona. Kalau baju-baju koko banyak cari orang nggak pak? Baju koko ya baru 1-2 sih. Sepi mbak ya? Iya. Biasanya kalau dibandingkan untuk tahun kemarin gitu mbak? Oh jauh banget. Jauh banget mbak ya? Jauh banget. Mereka juga berharap pandemi ini akan segera berlalu sehingga jualan pakaian mereka dapat terjual seperti tahun-tahun yang lalu. Leo Dampiari melaporkan.